apa yang mereka tampakkan secara lisan dan sesungguhnya menyembunyikan kekufuran, pada hakikatnya bisa dilihat secara tersirat, kata Allah Subhanahu wa taala, dari perilaku keseharian mereka. Wa tara katsiran minhum yusari'una fil itsmi wal udwan, dan kamu akan melihat kebanyakan dari mereka yusari'una fil itsmi, mereka itu berlomba-lomba bergegas di dalam perbuatan dosa, wal udwani, dan permusuhan, wa aklihimus sod, dan juga makan harta yang haram. Labi'sa ma kanu ya'malun, sungguh buruk apa yang telah mereka lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita untuk melaksanakan salat subuh berjamaah, sehingga kita berada di dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dikatakan dalam hadis, man shallas subha fi jama'atin fa huwa fi dhimmatillah. Siapa yang salat subuh berjamaah, maka dia ada di dalam tanggungan Allah. Hadirin jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan kajian surah Al-Maidah. Di pertemuan yang lalu, Selasa yang lalu, kita membahas kenapa Allah Subhanahu wa taala melarang orang-orang yang beriman jadikan orang-orang ahli kitab dan orang kafir itu sebagai wali, sebagai pelindung, sebagai teman dekat. Karena mereka menjadikan agama itu sebagai huzuwan wa la'iban, sebagai mainan, sebagai bahan ejekan. Dan di antara yang mereka lakukan dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ketika kaum muslimin itu melakukan sholat, mereka kemudian memperolok-olok orang yang melaksanakan sholat. Nah, di ayat yang ke-61 Allah Subhanahu wa taala kemudian juga membicarakan tentang orang-orang munafik. Bagaimana perilaku mereka juga sesungguhnya merupakan bagian dari olok-olok terhadap agama, main-main terhadap agama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa idza ja'ukum qalu amanna wa qad dakhalu bil kufri wa hum qad kharaju bih wallahu a'lamu bima kanu yaktumun. Dan jika mereka itu datang kepadamu, qalu amanna, mereka itu berkata amanna, kami beriman, wa qad dakhalu bil kufri,
padahal mereka itu sudah masuk dengan kekufuran. Wahum qad kharaju bih, dan mereka juga keluar dengan kekufuran. Allahu a'lamu bima kanu yaktumun. Allah itu Maha mengetahui apa yang mereka sembunyikan. Hadirin yang rahmatullah. Jadi di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang perilaku orang-orang munafik, di mana perbuatan mereka sesungguhnya bagian juga dari huzwan wa la'iban, menjadikan agama itu sebagai bahan mainan, bahan ejekan. Kenapa demikian? Karena agama itu adalah persoalan keyakinan, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, perilaku orang-orang Yahudi adalah ketika mereka masuk menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka katakan qalu amanna, kami beriman. Akan tapi sesungguhnya apa yang mereka ucapkan dengan lisan mereka tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam hati mereka. Karena hati mereka sesungguhnya tidak mengimani Allah Subhanahu wa taala, tidak beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya di ayat ini Allah Subhanahu wa taala dengan tegas menyatakan wa qad dakhalu bil kufri, mereka masuk itu dengan kekufuran. Wa hum qad kharaju bih, mereka juga keluar dengan kekufuran. Artinya apa yang mereka ungkapkan sesungguhnya hanyalah pengakuan lisan. Apa yang mereka lakukan itu bagian dari olok-olok terhadap agama, mempermainkan agama. Karena pada hakikatnya mereka itu mempermainkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di depan Rasulullah mereka pura-pura berkata amanna, kami beriman. Padahal sesungguhnya hati mereka tidak mengimani apa yang mereka katakan. Mereka tidak mengimani apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa qad dakhalu bil kufri, ketika mereka masuk sesungguhnya mereka itu masuk dengan membawa kekufuran, tidak membawa iman. Dan ketika mereka keluar, mereka juga keluar dengan membawa kekufuran. Tidak ada keimanan pada diri mereka. Yang isyaratnya juga apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa nasihat-nasihat itu tidak membekas pada diri mereka. Jadi artinya keadaan mereka sungguhnya berada di dalam kekufuran. Walhal annahum mustashibuna lil kufri muqimuna alaihi fi qulubihim. Jadi keadaan mereka sungguhnya mereka memang berada dalam kekafiran, hati mereka itu berada di dalam kekafiran. Dan ini juga dipertegas oleh Allah Subhanahu wa taala, misalnya di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah, ayat Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Ketika mereka bertemu dengan orang-orang yang beriman, mereka berkata amanna, kami beriman. Akan tapi wa idza khala ba'dukum ila ba'din qalu atuhadditsunahum bima fatahallahu alaikum. Jadi mereka kemudian ketika bersama dengan sebagian dari mereka baru mereka menyatakan tentang apa yang sesungguhnya berada di dalam hati mereka yang sebenarnya. Dalam ayat yang lain mereka menyatakan innama nahnu mustahzi'un, kami hanya memperolok-olok. Ini bagian dari menjadikan agama sebagai huzwan wa la'iban, menjadikan agama sebagai mainan, sebagai bahan ejekan. Sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan supaya jangan menjadikan ahli kitab dan orang-orang kafir sebagai wali, sebagai pelindung, teman dekat, karena memang perilaku mereka yang memperolok-olok agama, menjadikan agama sebagai bagian dari bahan ejekan mereka. Ahli kitab, kemudian al-kufr, di mana sesungguhnya orang-orang munafik
pada hakikatnya sebagaimana yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini, mereka bagian dari orang-orang kafir. Hanya saja lisan mereka yang menunjukkan memproklamirkan keimanan. Maka akan kita lihat bagaimana sesungguhnya perilaku mereka. Jadi sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menyatakan wallahu a'lam bima kanu yaktumun, dan Allah itu Maha mengetahui apa yang mereka sembunyikan. Karena Allah Subhanahu wa taala alimun bidzatis sudur. Allah itu mengetahui apa yang ada di dalam hati. Walaupun lisan menyatakan keimanan, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa sebenarnya yang tersembunyi di dalam hati mereka. Tidak ada sesuatu yang tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengetahui siapa orang-orang munafik yang ada di sekitar beliau. Dan itu beliau pernah sampaikan kepada Hudzaifah al-Yamani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan siapa saja orang-orang munafik itu. Hanya saja Hudzaifah tidaklah menyampaikan hal itu karena memang adalah sesuatu yang dirahasiakan. Hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beritahu sebagai bentuk kehati-hatian. Bahkan Umar bin Khattab ketika bertanya kepada Hudzaifah al-Yamani, saya ini masuk ke dalam bagian orang munafik apa tidak ini? Siapa saja orang-orang munafik itu? Hudzaifah al-Yamani tidak memberitahu. Kenapa Umar bin Khattab itu bertanya? Karena khawatir bahwasanya dirinya itu termasuk dalam bagian dari orang-orang munafik. Saking hati-hatinya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Allahu a'lamu bima kanu yaktumun. Jadi Allah Maha mengetahui apa yang mereka sembunyikan. Tidak ada sesuatu yang tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tara katsiran minhum yusari'una fil itsmi wal 'udwani wa aqlihimus sud. Labisa ma kanu ya'malun. Nah, apa yang mereka tampakkan secara lisan dan sesungguhnya menyembunyikan kekufuran, pada hakikatnya bisa dilihat secara tersirat kata Allah Subhanahu wa taala dari perilaku keseharian mereka. Wa tara katsiran minhum yusari'una fil itsmi wal 'udwan, dan kamu akan melihat kebanyakan dari mereka yusari'una fil ismi, mereka itu berlomba-lomba bergegas di dalam perbuatan dosa, wal udwani, dan permusuhan, wa aqlihimus sod, dan juga makan harta yang haram. Labisa ma kanu ya'malun, sungguh buruk apa yang telah mereka lakukan. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyatakan, coba lihatlah perilaku mereka. Orang-orang yang menyatakan dirinya beriman, ternyata apa yang mereka lakukan memang tidak sesuai dengan apa yang mereka ucapkan. Karena orang-orang yang beriman itu akan berusaha untuk menjaga diri mereka. Orang-orang yang beriman itu akan berusaha untuk melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berusaha untuk menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi kata Allah Subhanahu wa taala, tara katsiran minhum yusari'una fil itsmi wal 'udwan. Kamu akan melihat kebanyakan dari mereka, baik dari kalangan Yahudi ataupun juga dari kalangan orang-orang yang menyatakan dirinya keimanan tadi, yubadiruna ila irtikabil ismi, mereka itu bergegas, seakan-akan mereka berlomba-lomba di dalam melakukan perbuatan dosa. Ya, termasuk perbuatan dosa adalah ketika mereka
memperolok-olok ajaran agama, ketika mereka itu melakukan hal-hal yang sesungguhnya dilarang di dalam agama, berbuat zalim, berbuat maksiat, permusuhan terhadap sesama manusia. Mereka juga berlomba-lomba bergegas di dalam memakan harta yang batil dengan cara riba, dengan cara melakukan perdagangan yang tidak benar, kecurangan di dalam perdagangan, yang itu kemudian juga Allah Subhanahu wa taala isyaratkan di dalam Al-Qur'an, yaitu wailul lil mutaffifin, sungguh celaka orang-orang yang mutaffifin. Mereka idza qtalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun, yang ketika mereka itu menimbang untuk diri mereka dari orang lain dipenuhi, tapi ketika mereka menjual kepada orang lain dikurangi. Bagian dari kecurangan, aklihimus sud, perilaku riba. Jadi di dalam perilaku itu kemudian sudah kelihatan bagaimana sesungguhnya hakikat dari keimanan mereka. Karena keimanan, kata para ulama, sesungguhnya adalah al-iqrar bil lisan, mengikrarkan diri melalui lisan. Jadi lisannya memang mengucapkan kata-kata keimanan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah utusan Allah. Setelah itu dibenarkan dengan hati, wat tasdiq bil qalbi, dibenarkan dengan hati. Hati itu membenarkan apa yang diucapkan oleh lisan, bukan hati mengingkari apa yang ada di lisan. Dan berikutnya adalah wal amal bil jawarih, dan dibuktikan dengan perilaku dalam keseharian. Jadi lisan mengucapkan kata syahadat, hati membenarkan, dan nantinya dibuktikan dengan perilaku keseharian, yaitu mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan menghindari apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, orang-orang Yahudi, orang-orang munafik ini, kalau orang munafik jelas lisannya saja yang mengatakan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi hatinya tidak membenarkan apa yang diucapkan oleh lisannya. Tampak lagi juga pada perilaku mereka. Perilaku mereka bukan berbuat kebaikan, akan tapi tara katsiran minhum yusari'una fil itsmi, bergegas ketika ada keburukan. Mereka berlomba-lomba di dalam perbuatan dosa. Wal udwan, saling bermusuhan di antara mereka, termasuk juga memusuhi pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita akan mendapatkan bagaimana orang-orang Yahudi dari Bani Nadir misalnya, perilaku mereka terhadap pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk juga kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka pada hakikatnya ingin untuk membunuh pengikut Rasulullah dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa aklihim musud, dan juga mereka makan dari harta yang haram, perilaku yang tidak dibenarkan. Sehingga kata Allah Subhanahu wa taala, labi'sa ma kanu ya'malun, sungguh buruk perilaku yang mereka lakukan. Hadirin jamaah rahimakumullah. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, laula yanhahumur rabbaniyuna wal ahbaru an qaulihimul itsma wa aqlihimus sud, labi'sa ma kanu yasnaun. Laula yanhahumur rabbaniyuna wal ahbar, kenapa itu tidak dicegah? Jadi ini adalah anjuran sesungguhnya. Kenapa perilaku mereka yang seperti itu, mereka bergegas di dalam perbuatan dosa,
mereka juga saling bermusuhan. Bahkan kalau kita lihat dalam sejarah, sebelum Rasulullah SAW tiba di Madinah, mereka itu terlibat di dalam perselisihan di antara suku yang ada di Madinah, yaitu suku Aus dan Khazraj. Sebagian membantu suku Aus, sebagian yang lain itu membantu suku Khazraj. Jadi dalam permusuhan. Dan di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan tsumma haddallahu taala ulama'ahum 'alan nahi an qaulihimul isma wa aklihimus shad. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, menganjurkan ulama mereka ar-rabbaniyun wal ahbar, supaya apa? Supaya mereka itu mencegah apa yang dilakukan oleh kaumnya, tapi hal tersebut tidaklah dilakukan oleh mereka. Jadi ini kemudian merupakan bagian dari taubih juga, celaan dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang mahir di dalam kitab mereka, orang-orang yang bisa dikatakan ulamanya orang-orang Yahudi. Kenapa mereka itu tidak mencegah kaumnya ketika mereka melakukan perbuatan dosa, ketika kaumnya melakukan permusuhan, makan harta dari hal yang haram, yang mengisyaratkan bahwa sesungguhnya ada tanggung jawab pada mereka, termasuk orang-orang yang mempunyai ilmu dalam kitab, untuk mencegah hal-hal yang sesungguhnya dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Labi sama kanu yasnaun, sungguh buruk apa yang mereka kerjakan. Hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi di dalam ayat-ayat ini Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya telah menjelaskan kenapa orang-orang yang beriman itu tidaklah boleh untuk menjadikan orang-orang ahli kitab, orang kafir sebagai pelindung, sebagai aulia, sebagai teman dekat, apalagi menjadikannya sebagai pemimpin, karena perilaku mereka yang suka memperolok agama, menjadikan agama sebagai mainan, bahan ejekan. Sehingga apabila mereka melakukan hal tersebut, sesungguhnya ketika orang beriman menjadikannya sebagai pelindung, dia bisa ikut terlibat di dalamnya. Dia seakan-akan membantu orang-orang yang tidak beriman ini mempermainkan keimanan mereka. Kemudian di lanjutan ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala membicarakan tentang orang-orang Yahudi. Wa qalatil yahud yadullahi maghlulah ghullat aydihim wa lu'inu bima qalu bal yadahu mabsutatani yunfiqu kayfa yasha wa la yazidanna katsiran minhum ma unzila ilayka min rabbika tughyana wa kufra wa alqaina bainahumul adawata wal baghdha'a ila yaumil qiyamah kullama awqadu naran lil harbi atfaha Allah wa yas'una fil ardi fasada wallahu la yuhibbul mufsidin. Orang-orang Yahudi dalam hal ini pemukanya adalah Finhas, itu menyatakan yadullah maghlulah, tangan Allah itu terbelenggu, karena ketika mereka memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka merasa bahwasanya rezeki mereka itu tambah sempit, sehingga menyatakan yadullah maghlulah, tangan Allah itu terbelenggu. Allah Subhanahu wa taala sudah tidak lagi memberikan kepada kita karunia rezekinya, tertahan sudah.
Padahal kata Allah Subhanahu wa taala, "Ghullat aydihim", yang terbelenggu sesungguhnya adalah tangan-tangan mereka sendiri, karena mereka menginfakkan harta di jalan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka melakukan hal-hal yang sesungguhnya dilarang di dalam agama mereka. Maka perilaku mereka itulah yang sesungguhnya menjadikan rezeki mereka menjadi terbatas. Ghullat aydihim wa lu'inu bima qalu, dan mereka dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari rahmat atas apa yang mereka katakan. Hadirin jamaah rahimakumullah, ini juga bagian dari bagaimana mereka itu memperolok ajaran agama. Ketika mereka merasa bahwasanya rezeki mereka itu terbatas, mereka kemudian seakan-akan menyalahkan Allah Subhanahu wa taala atas apa yang terjadi kepada mereka, sehingga perilaku mereka menyatakan yadullah maghlula, itu nasabah, seakan-akan menyatakan bahwasanya innallaha bakhil, karena yadullah maghlula itu terbelenggu, itu mengisyaratkan bahwasanya seorang, kalau manusia itu tidak mau untuk menjadikan tangannya terbuka. Jadi mereka menyatakan innallaha bakhilun, Allah itu bakhil, padahal sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha pemurah. Jadi Allah adalah zat yang maha pemurah, akan tapi mereka menuduh bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang bakhil. Padahal kata Allah Subhanahu wa taala, ghullat aydihim, yang bakhil itu adalah mereka, bukan Allah Subhanahu wa taala. Allah itu maha luas rezekinya, Allah Subhanahu wa taala maha luas juga ampunannya, akan tapi mereka lebih memilih untuk tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walu'inu bima qalu. Nah, tuduhan mereka itu menjadikan mereka tidak mendapatkan rahmat, jauhkan dari rahmat. Allah kemudian menyatakan bal yadahu mabsuutatan yunfiqu kaifa yasha. Bahkan kedua tangannya, jadi kata Allah Subhanahu wa taala, kedua tangan Allah Subhanahu wa taala terbentang. Artinya Allah Subhanahu wa taala itu maha pemurah. Yunfiqu kaifa yasha. Allah Subhanahu wa taala itu memberikan rezeki kepada siapa yang Ia kehendaki. Allah Subhanahu wa taala itu tidaklah bakhil sebagaimana yang dituduhkan oleh orang-orang Yahudi yang pemukanya adalah Finhas, dan itu disetujui oleh orang lain-lainnya, menuduh Allah Subhanahu wa taala bakhil, padahal perilaku mereka itulah yang sesungguhnya menjadikan mereka tidak mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mereka itu akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kalau mereka menjadikan agama sebagai mainan? Bagaimana mereka itu akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kalau mereka memperolok-olok agama, menjadikan agama itu sebagai bahan ejekan? Agama itu adalah keyakinan, tidak pantas untuk dijadikan sebagai mainan, dan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala itu harus ada. Seorang muslim diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk tetap husnudzon, berbaik sangka. Apapun yang terjadi kepada seorang yang beriman, dia tetap harus berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa apa yang Allah Subhanahu wa taala rencanakan untuk manusia itu adalah yang terbaik untuk manusia. Jangan seperti orang-orang Yahudi ini yang kemudian menuduh Allah Subhanahu wa taala bakhil, menuduh Allah Subhanahu wa taala dengan tuduhan yang tidak baik. Padahal sekali lagi Allah katakan bal yadahu mabsuutatan yunfiqu kaifa yasha.
Allah itu Maha Pemurah. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan rezeki tanpa pilih kasih kepada semua hambanya. Walaupun manusia dalam kehidupannya banyak berbuat salah, khilaf, Allah Subhanahu wa ta'ala tetap memberikan karunia melimpah. Kesehatan itu juga tetap diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rezeki dalam keseharian juga tetap diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mengisyaratkan dan menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu Maha Pemurah. Allah Maha Pemurah rezekinya, Maha luas rezekinya, termasuk Allah Subhanahu wa ta'ala juga memberikan kesempatan kepada manusia untuk mendekatkan diri kepadanya. Hadirin jamaah rahimahullah, karena sudah syuruk, sudah masuk waktu terbit, kita cukupkan. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan kita dijauhkan dari perilaku-perilaku yang tidak baik, termasuk perilaku suudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.